Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Kitabut Tauhid. Kita masih di bab 22. Masih di bab 22, yaitu majaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul authan. Bahwasanya sebahagian umat ini ada yang menyembah berhala. Ikhwah, kita sudah bahas hadis pertama, dan dari yang pertama kemarin kita lompat ke hadis yang kelima, dan kita belum menyelesaikan syarah hadis yang kelima. Kita baca ulang hadis yang kelima. Innallaha, dari Imam Muslim dari Thauban, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawali arda, sungguhnya Allah telah melipat bumi untukku, wa fara'aitu masyarikaha wa magharibaha, dan aku pun melihat sebelah timur dan sebelah barat bumi. Wa inna ummati sayabulughu mulkuha ma zuwiyali minha, sesungguhnya umatku akan menguasai, kekuasaan mereka akan sampai ke belahan bumi yang aku lihat. Wa utitu kanzaini, aku akan diberikan dua harta yang berharga, al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin, dan aku mohon kepada Allah agar umatku jangan sampai binasa dikarenakan kelaparan. Ini semua sudah kita bahas ya, kita bahas panjang lebar. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum, dan aku juga memohon kepada Allah jangan sampai musuh musuh selain muslim, ya, selain kaum muslimin, menguasai kaum muslimin lantas merampas harta mereka. Wa inna rabbi qala, sesungguhnya Allah berkata, ya Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Ya Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah memberikan ketetapan, maka ketetapan tersebut tidak bisa diubah. Wa inni a'taituka li ummatika alla ahlakahum bisanatin bi'ammatin, dan aku telah memberikan umatmu bahwasanya mereka tidak akan dimusnahkan, dihancurkan dikarenakan kelaparan. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabihu baydatahum, dan mereka tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri yang akan merampas seluruh negeri mereka. Walau ijtama alaihim min aqtariha, walaupun seluruh umat manusia berkumpul untuk
menguasainya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, hingga sebagian kaum muslimin menghancurkan sendiri sebahagian kaum muslimin yang lain. Wa yusbi ba'duhum ba'da, dan menawan sebahagian yang lain, dan sebagian kaum muslimin menahan sebagian muslimin yang lain. Wa inni akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Yang aku khawatirkan dari umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus saif, apabila terjadi pertumpahan darah di antara mereka, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka itu tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga ada sekelompok daripada umatku mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budu fi'amun min ummatil authan, bahkan sebagian umatku akan menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, sesungguhnya umatku nanti, dari kalangan umatku ada yang menyatakan dirinya, dari kalangan umatku ada pendusta, 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku mereka nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah nabi yang penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan senantiasa ada di kalangan umatku yaitu sebagian orang yang membela kebenaran, dan mereka pun mendapat pertolongan. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, dan mereka tidak akan tergoyahkan oleh orang yang menelantarkan mereka dan musuh mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa yakum, di kajian lalu kita sudah jelaskan sampai hatta ta'budu fi'amu min ummati al-authan, sampai sebagian umatku menyembah, ada yang menyembah berhala. Baik. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti dari kalangan umatku ada 30 orang pendusta. Ada 30 orang pendusta. Kadzab, ikhwah, kadzab itu yang senantiasa berdusta, yang suka berdusta. Tetapi kalau kita pikir-pikir, apa memang hanya 30 orang pendusta? Yang dimaksud pendusta di sini adalah dijelaskan beliau. Kalau nggak ada penjelasan ini, kita menjadi tertanya-tanya, apakah selama 14 abad Islam ini hanya 30 orang pendusta? Padahal begitu banyak pendusta. Demikian ikhwah. Apalagi yang berdusta. Saya kira hampir semua dari kita pernah berdusta, bohong. Coba di sini ada nggak selama masa hidupnya 2 kali aja bohongnya, 2 kali? Coba, ada? Nggak usah banyak-banyak, 2 kali aja. Ada? 1 kali? Atau mungkin nggak pernah? Nah kan demikian. Satu hal yang kita pernah alami, mungkin kita lupa, tapi kita yakin kita pernah bohong. Mungkin pada waktu kita tak sengaja berbohong atau terdesak hingga harus berbohong, tapi kita berbohong. Jadi bagaimana? Apakah memang hanya 30? Di sini disebutkan kadzabun. Yang dimaksud pendusta, kadzab ikhwah, itu sighah mubalaghah. Kalau seorang yang berdusta itu dengan kadzibun. Kadzibun. Seorang yang berdusta. Tapi kalau kadzab itu yang ngomongannya berdusta, suka berdusta, hobinya berdusta. Sama seperti ikhwah, daribun, yang memukul. Darab itu tukang pukul. Ya, itu tukang pukul. Amiratun itu yang menyuruh. Ammarah yang senantiasa menyuruh. Ada yang untuk ingat kalimat ammarah?
Ada? Yang mengingat di ayat ada ammarah. Hah? Pernah dengar kan? Tapi tak tahu di mana itu ya. Hah? Iya, saya ayatnya. Apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat buruk. Ammarah. Jadi bukan amirah, menyuruh, tapi ammarah, senantiasa menyuruh berbuat buruk. Itulah hawa nafsu. Taib. Di sini kadzdzab. Kadzdzab, senantiasa berdusta. Siapa yang dimaksud 30 orang yang senantiasa berdusta nih kadzdzab? Kulluhum, semua mereka. Berarti 30 orang tersebut yaz'umu annahu nabiyyun. Mereka menyatakan bahwasanya mereka seorang nabi. Demikian ikhwah. Memang di dalam catatan sejarah ya, tapi memang tidak disebutkan sampai 30. Tapi dalam catatan sejarah ada disebutkan beberapa para pendusta yang mengaku sebagai nabi, dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihitung sejak zaman Nabi, ikhwah, itu yang pertama yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi, bahkan dia sudah berhasil menguasai hampir seluruh negeri Yaman hanya dalam waktu sekitar 4 bulan. Dan dia ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan kerasulannya, dia pun nggak mau kalah. Awak pun Rasul kok, katanya begitulah kira-kira. Dia pun nggak mau kalah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang sahabat untuk melawan, ya, untuk memerangi Al-Aswad Al-Ansi, dan akhirnya dia pun terbunuh di rumah sendiri. Ya. Kemudian Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ini juga nabi palsu setelah Al-Ansi tadi. Tapi Tulaihah ini sempat masuk Islam, sempat taubat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian ini yang paling masyhur karena memang pertempurannya sangat dahsyat. Para sahabat melawan pasukan Musailamah itu sangat dahsyat. Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab, dia seorang yang juga berasal dari negeri Yaman, dan dia menyatakan kenabiannya itu pada masa kekhalifahan Abu Bakar, dan dia memiliki pasukan sekitar 40.000 pasukan. Jadi banyak pasukannya. Dan Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal untuk memeranginya, dan dia pun akhirnya terbunuh dengan tombak. Siapa yang pernah membunuh Hamzah? Al-Wahsy, ya, Al-Wahsy. Jadi Wahsy ini ikhwah, setelah dia masuk Islam, dia berazam, bertekad bahwasanya tombak ini telah membunuh salah seorang yang dicintai Rasulullah. Dia ingin dengan tombak ini akan membunuh orang yang paling dibenci dalam Islam. Pada waktu itu orang yang paling dibenci dalam Islam adalah Musailamah Al-Kadzdzab, ya, Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu akhirnya berhasil membunuh Musailamatul Kadzdzab dengan tombak yang dia gunakan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Nabi Sajah binti Al-Harith. Nah, ini nabinya perempuan, ya. Nabi ini perempuan. Jadi dia juga pandai sihir. Dengan kepandaian sihirnya dia menyatakan dirinya sebagai nabi.
Sajah namanya. Sajah ini akhirnya dilamar oleh Musailamah. Jadi suami istri Nabi. Nah, kan keren itu. Persamaan gender. Suami istri Nabi. Musailamah mati ditombak oleh Wahsy, tapi Sajah sempat taubat dan kembali ke dalam Islam. Namun bagaimana akhir kehidupannya Allahu alam. Tapi dalam sejarah disebutkan dia akhirnya dia akhirnya masuk Islam, kembali taubat, ya, taubat dari kenabiannya. Itulah si Sajah. Kemudian Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Ini nabi palsu yang muncul pada masa tabi'in, pura-pura sebagai seorang Syiah yang berhasil menarik pengikutnya. Dan Al-Haris As-Sa'di Al-Kadzdzab. Kemudian setelah itu Mirza Ghulam Ahmad. Pernah dengar? Nah, pengikutnya sampai sekarang masih ada. Apa pengikutnya? Ahmadiyah. Ya. Mirza Ghulam Ahmad ini dia menyatakan dirinya sebagai nabi yang ke-26. Menyatakan dirinya nabi ke-26. Dan dia mentakwilkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sesungguhnya tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian, tapi dia adalah walakin Rasulullah, tapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan khatamnya para nabi. Khatamnya para nabi. Khatam ini diartikan dengan makna yang lain, yaitu cincin. Jadi Rasulullah itu merupakan cincinnya para nabi, yang menunjukkan seorang nabi yang istimewa. Tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah itu nabi yang terakhir. Demikian ikhwah. Ya, itulah ayat yang dipakai. Jadi ayat digunakan untuk menetapkan dianya sebagai rasul. Itu ikhwah. Dia ditetapkan sebagai rasul. Kemudian adapun ayat tidak menunjukkan bahwasanya Muhammad sebagai nabi yang penghabisan. Tapi kalau dia lihat hadis, ya seperti hadis ini, Rasulullah katakan kadzabun salasun, ada 30 orang pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku nabi, wa ana khataman nabiyyin, aku adalah nabi yang terakhir. Oke, kalau khataman nabi kita artikan cincin nabi. Kemudian la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Terus gimana lagi artikannya? Jadi khatam itu bisa artinya penghabisan, bisa artinya cincin. Ya, cincin, seperti nabi punya cincin. Jadi bisa cincin, bisa penghabisan. Tapi ketika di hadis tersebut diakhiri dengan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, berarti tidak mungkin maknanya itu adalah cincin, tapi maknanya adalah penghabisan. Aku adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, demikian ikhwah. Kalaupun kita artikan cincin, aku adalah cincin para nabi, tidak ada nabi setelahku, itu penghabisan juga artinya. Jadi tidak ada satupun hadis yang bisa mereka pakai, ya, yang mereka pakai untuk menetapkan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu seorang rasul atau seorang nabi yang ke-26. Makanya ada kumpulan ininya, kumpulan wahyunya, nama Qur'annya apa, Tadhkirah begitu, dan masih ada, sekarang masih ada. Nggak salah markasnya di mana ya? Ada yang tahu markasnya di mana? Ahmadiyah. Hah? Jalan Pancing, betul, Jalan Pancing. Masih ada markasnya. Bahkan banyak para mahasiswa itu studi banding ke mereka. Itu ikhwah. Ya, dengan dalil-dalil yang mereka gunakan, yang mereka takwil. Itulah ikhwah. Dulu saya tahu mengetahui beberapa dalil mereka, karena pernah ketemu, sempat debat gitu, sempat diskusi dengan pimpinan mereka yang ada di Sumatera Utara. Taib. Demikian ikhwah.
Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian di sini ada disebutkan ikhwah, yaitu apa namanya, wahyu yang diturunkan kepada Musailamatul Kadzab. Di antara wahyunya yaitu wahyu wabar. Jadi wahyunya, ya wabar innama anta iradul wasadar wasairuka nafarun wa naqor. Nah, itu wabar ini nama hewan. Ada juga fil, gajah. Al-fil malfil wa ma adraka malfil lahu dzambun wa wabil, lahu dzambun wabil. Lahu dzambun wabil itu artinya lahu dzambun wabil, dia punya ekor yang kecil, wa khurtumut tawil, dan belalainya panjang. Wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil, sesungguhnya ciptaan Allah seperti ini sedikit. Tuh, dia hobi punya surat-surat nama binatang. Terus ini difda, kotok, kata, kodok. Ya difta, ya difda, bintal difda'ain. Wahai kodok, anak daripada dua kodok. Ya kan kodok ada suami istri. Intinya kan pasti ada jantan, ada betina. Pasti orang tuanya dua. Demikian. Itulah dia. Ya difta bintul difta'in. Ya, masya Allah. Apa namanya? Sastranya tinggi kali memang. Kodok, anak dua kodok. Taib, ada yang wasyamsi wa duhaha, fi dhaiha wa majallaha, wal laili idza adaha, yatlubuha wa yakhshaha, adraka hatta ataha, fatfa'u nuraha wa hammaha. Ada yang tahinatut tahna. Kalau kita kan ada wan naziatu gharqa, ada yang surat apa yang sebelum surat Tur apa? Wadzariyati dzarwa, itu kan. Kalau dia wattahinati tahna, tahinat ini ikhwah tepung yang ditumbuk. Wattahinatu tahna wal ajinatu ajna, dan adonan yang diadon, mantap kali pokoknya. Wal khabiratu khabra watsaridatu sarda wal laqimatu laqma. Kalau sarda itu gulai, yang roti yang ditaruhkan ke gulai. Nah, itu yang direndam gulai. Laqimatul laqma itu menyuap. Dan seterusnya lah. Biar aja lah dia buat. Tapi begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya yang namanya nabi-nabi palsu ini sudah ada. Dan nabi-nabi ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum itu sampai, ya, nabi-nabi seperti ini sampai pada Indonesia juga ada, ya. Sebentar. Baik, untuk orang Indonesia ada beberapa nabi yang tercatat dalam sejarah. Di antaranya yang paling masyhur tuh Lia Eden. Lia Eden lah. Yang pertama nabi yang tercatat yaitu Gus Jari bin Supardi. Supardi orang Jawa. Nabi orang Jawa. Ini mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Dan dia menyebut dirinya sebagai Nabi Isa. Kemudian Lia Eden. Lia Eden ini menyatakan anaknya itu Nabi Isa. Jadi dianya nabi, anaknya Nabi Isa. Aduh, banyak penghalang. Jadi intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, nabi-nabi itu akan terus ada.
Tapi apakah jumlahnya itu 30? Allahu a'lam. Yang jelas Rasulullah mengatakan jumlahnya 30. Ya, jumlahnya 30. Dan yang teridentifikasi itu belum sampai 30. Dan kita kan nggak tahu ke depannya akan banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi bahwasanya wala tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi mansurah, dan sesungguhnya umat ini akan senantiasa di kalangan umat ini ada sekelompok orang yang senantiasa berada di atas kebenaran, mansuratan, yang tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhwah bahwasanya di kalangan umat Islam itu tetap ada orang-orang, kelompok-kelompok yang memang senantiasa menegakkan kebenaran, berupaya menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa ada. Ya, terkadang ada kelompok seperti ini awalnya bagus, lama-lama terjadi kemerosotan. Nanti muncul lagi yang mulai perbaharu lagi begitu. Jadi tetap ada. Ya, kalau kita lihat kan terkadang awal-awal sebuah kelompok, sebuah jamaah, awal-awalnya kita lihat memang benar-benar menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW. Tapi lama-kelamaan dia bisa berubah. Lama-kelamaan bisa berubah. Apalagi ketika sudah mulai ramai, mulai banyak, kemudian banyak keinginan, banyak mulai pemikiran, pertimbangan maslahat mudarat, akhirnya terjadilah pergeseran demi pergeseran. Itu ikhwah, terjadi pergeseran demi pergeseran. Orang-orang yang militan mulai terkikis. Kalau sudah banyak berarti dunia sudah mulai masuk, keinginan dunia itu sudah mulai masuk. Beda halnya di awal-awal perjuangan, sama sekali tidak ada memikirkan dunia. Ketika dia sudah mulai ramai, mulai banyak, maka muncullah dakwah tapi dunianya masuk, begitu, dunia masuk. Kemudian kita nggak katakan boleh atau nggak boleh, ikhwah ya, boleh atau nggak boleh. Kalau dahulu kan nggak ada kita buat dan nggak akan ada yang ikut pengajian tapi bayar. Itu dia, pengajian tapi bayar. Sekarang pengajian bayar itu banyak, dan orang berani membayar mahal sekali ngaji, misalnya sekali daurah, misalnya 250.000 di hotel, ada snack segala macamnya. Berani. Kalau dulu nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang mau. Demikian ikhwah. Sekarang kan sudah mulai masyhur, ustadznya memang sudah masyhur. Demikian. Jadi dalam masalah ini itu terjadi. Kita nggak bicara masalah ini ya, masalah boleh nggak bolehnya. Tapi itu tidak ada di awal-awal dakwah, tidak ada. Berarti kan memang sedikit demi sedikit sudah mulai bercampur dengan dunia. Ya, masalah ikhlas nggak ikhlas tuh urusannya masing-masing lah. Tapi begitulah kondisinya. Kalau di awal-awal dulu mau dunia dia nggak ada, ya nggak ada. Itu ikhwah rahimanallah, itulah dia. Jadi bergeser. Nanti muncul lagi orang-orang yang memang mau menegakkan lagi sunnah dengan murni. Lama kelamaan ramai akan bergeser lagi, begitu ikhwah. Jadi namun tetap ada kelompok-kelompok yang memang orang zahirina 'anil haq, senantiasa berada di atas kebenaran, memegang kebenaran. Mansurah, dan dia mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip daripada untuk mendapatkan pembela itu para ulama menyebutkan, di antara Syekh Abdul Malik Ramadan, beliau menyebutkan bahwasanya di antara ciri orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berupaya semaksimal mungkin menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu sejak dari dulu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata-kata pada Nabi Musa, antuma wa manittaba'akuma humul ghalibun. Kalian berdua, maksudnya Musa dan Harun, kalian berdua, wa manittaba'akuma, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, humul ghalibun, mereka pasti menang. Jadi syarat mendapatkan kemenangan itu, ya kemenangan itu kan dari Allah. Syarat mendapatkan kemenangan itu mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam.
Ketika Allah berkata, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah berkata, ya Isa inni mutawaffika, Isa aku membuatmu tidur, wa rafi'uka ilayya dan aku angkat kamu kepadaku, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan akan mensucikan kamu dari, membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Jadi dia tersisi dari orang-orang kafir, disisikan dari beliau. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan kami akan jadikan orang-orang yang mengikuti kamu senantiasa berada di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Isa alaihissalam itu senantiasa menang menghadapi orang-orang kafir. Tapi kan lama-kelamaan terkikis, jadi perubahan-perubahan. Kemudian muncullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangkitkan kembali tauhidullah, dan Allah bantu, Allah tolong, demikian ikhwah. Dan seterusnya itu akan terus ada. Umat-umat seperti ini akan terus ada. Tinggal kita mau yang mana? Bahagian yang mana? Apakah kita mau bahagian yang leha-leha, ya, atau bahagian yang memang mau senantiasa menegakkan dan menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, terutama pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Apakah kita mau bahagian Taifah Mansurah ini atau enggak? Terserah kita mau bagaimana. Demikian. Kalaupun kita enggak mau ikut serta, ketahuilah orang itu tetap ada. Ya, kalau kita enggak mau ikut serta, orang tersebut tetap ada. Demikian. Jadi yang rugi sebenarnya kita sendiri. Makanya ikhwah, yang iman itu kan memang bisa, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan bisa berkurang. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi kelompok ini, ya, itu nggak pakai pendaftaran, tinggal kitanya saja. Kita mau nggak menghidupkan? Kita tahu kita sudah punya ilmu, kita mau nggak menghidupkannya di diri kita dan keluarga kita. Demikian ikhwah. Kita introspeksi, mungkin dulu kita semangat, sekarang kenapa nggak semangat? Dulu istri kita bagus, kenapa nggak bagus? Dulu anak kita bagus, sekarang kenapa nggak bagus? Kenapa ini semua? Gitu ikhwah. Jadi semua itu harus dievaluasi dan dikembalikan kepada porsi yang kita tahu mana yang benar. Dan kita harus berusaha. Yang namanya manusia tetap ada kegagalan. Yang namanya manusia tetap ada yang namanya godaan-godaan. Demikian ikhwah, ya. Mungkin dunia yang kita kejar-kejar tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga karena mungkin kecewa, nggak tahu tak kecewa dengan siapa, akhirnya terkait dengan agama. Akhirnya mulai kendur. Ketika kendur, dapat teman-teman yang kendur, sudahlah jadi bubur dia. Akhirnya betul-betul kendur. Demikian. Ya, jadi kalau ketika dia kendur, namun dia tetap berteman dengan orang-orang yang tetap istiqomah, insya Allah dia cepat kembalinya. Tapi ketika dia kendur, kemudian dia meninggalkan orang-orang istiqomah, malah bergabung dengan yang tidak istiqomah, lama-lama dia akan larut. Syukur-syukur dia mau bangkit, syukur-syukur dia mau balik. Kalau dia nggak balik-balik, hanyut habis. Demikian ikhwah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati alal haq, bahwasanya tetap ada sekelompok umatku ini, tetap mereka itu berpegang, memegang, membela kebenaran. Mansurah, yang senantiasa mendapat pembelaan, pertolongan dari Allah. La yadurruhum man khazalahum, dan mereka tak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan mereka, tak tergoyahkan dengan orang-orang yang mengejek-ngejek mereka. Demikian ikhwah. Dulu kita kuat, misalnya dibilang teroris lah, dibilang wak jenggot lah, dibilang kebanjiran lah, dibilang sawit ninja lah. Demikian. Kita bertahan misalnya. Kemudian setelah itu gimana? Setelah itu gimana jadinya? Apakah kita mau seperti dulu ataukah kita ikut larut dengan masyarakat? Demikian ikhwah. Ya, apalagi kan salafiyun itu sudah terlalu banyak orangnya. Di dalamnya itu macam-macam karakternya. Ya. Macam-macam karakternya sesuai dengan apa latar belakangnya. Ada yang dari selebritis. Ya, paling tidak kalau dia dari selebritis masih ada terbawa-bawa artisnya kan. Kalau dia bekas penyanyi, kan nggak bisa dia 100% meninggalkan nyanyinya. Tetap adalah nyanyinya dikit. Demikian. Antum aja mungkin yang sudah meninggalkan lagu 25 tahun, kemudian pergi ke mall, tiba-tiba terdengar musik, kan langsung murojaah dia kan.
Langsung murojaah dia. Iya betul. Langsung bait syairnya langsung datang lagi dia. Datang lagi, habis ini. Demikian ikhwah. Ada koneksinya langsung ada. Pas sudah ditinggalkan. Demikian, itulah dia perjuangan. Ya, perjuangan. Jadi kita harus berjuang untuk itu. Untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita harus tetap berjuang. Demikian. Apakah kita mau larut? Ya, kita rugi sendiri. La yadurru man khazalahum. Tidak membahayakan mereka, tidak mempengaruhi mereka siapa saja yang menghina mereka. Wala man khalafahum, dan siapapun yang menghina mereka dan menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka ta'ala, sampai datang keputusan Allah. Keputusan Allah, imma dia menang atau dia mati. Itu aja ikhwah. Ya. Karena itu targetnya. Ketika dia istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengerti dengan sunnah, di tengah-tengah masyarakat yang jahil dengan sunnah, di tengah masyarakat yang senantiasa menuduh dia dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Demikian ikhwah, apakah dia bisa bertahan apa tidak? Bertahan apa tidak? Di saat masyarakat baik dengan dia, tapi diundang untuk tahlilan. Gimana? Tetangga saya baik. Kalau kita nggak enak dengan tetangga, mungkin nggak cakepan, bolehlah. Ini kita baik dengan tetangga. Saking baiknya kita diundangnya untuk tahlilan misalnya, atau untuk acara-acara yang bid'ah. Gimana? Kan sulit nolaknya. Ditolak tetangganya baik kali, sering ngirim-ngirim lontong, lupis. Awak nggak pernah balas. Kalau dikirimi lupis, jazakallah khairan aja gitu kira-kira. Demikian termakan jasa, ya udahlah, datanglah, paling nggak di teras-teras lah, kan gitu, menunjukkan kita itu hadir, hidung saya ada, begitu. Ya, bertoleransi seperti itu ikhwah, akhirnya ya pelan-pelan tergeser. Demikian, tergeser. Makanya sebuah organisasi yang tadinya sangat tegas dengan tahlilan, lama-lama ikut tahlil, tapi organisasi tetap. Itu dia, tetap di organisasi, namanya tetap, tapi udah mulai berbaur. Berbaur inilah nanti dengan alasan maslahat dan mudorot. Pertimbangan mana maslahat dan mana mudorot. Kalau seandainya mudorotnya lebih besar, maka ya udahlah, kita hindari yang mudorot lebih besar. Demikian ikhwah. Dan pertimbangan itu kan macam-macam. Ya, masing-masing orang punya pertimbangan sendiri-sendiri. Itulah ikhwah. Makanya kalau nggak terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak syubhat-syubhat kita ini. Ya, terlalu banyak syubhat-syubhat kita ini. Apalagi ikhwah, sekarang ini cobaan kita itu jauh lebih besar, dan cobaan anak-anak kita jauh lebih besar. Demikian ikhwah. Dulu mungkin sesuatu yang membuat kita lalai, televisi itu pun mungkin acara-acara tertentu. Kalau bapak-bapak paling bola lah, kalau ibu-ibu cerita-cerita artis, ya kan. Tapi kan yang namanya TV ini nggak dibawa kemana-mana. Ketika dia keluar, ya sudah tinggal TV-nya. Sekarang TV ini kan ada di mana-mana. Kemana kita pergi, dia ada. Itu ikhwah. Dengan berbagai macam alasan. Dan itu sudah ada di tangan anak kita. Tangan kita, anak kita. Dan kita sebagai orang dewasa saja sering terlalaikan dengan ini semua. Apalagi anak-anak kita. Demikian. Jadi perjuangan anak-anak kita itu lebih dahsyat cobaannya dibandingkan yang kita dapati sekarang ini. Jadi kalau nggak kita siapkan mereka untuk itu semua, ya dia akan hanyut, ya akan hanyut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Makanya ya, la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haq, senantiasa umatku berada di atas kebenaran. Tetap ada ta'ifah itu sekelompok. Ya, sekelompok. Mereka tetap berada di atas kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhwah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya inti daripada penempatan hadis ini, yaitu sabda Nabi, hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan, sampai nanti sebahagian umatku ada yang menyembah berhala. Dan sekarang kan memang sudah terbukti, dia KTP-nya Islam tapi seperti penyembah berhala, bahkan dikatakan menyembah berhala. Berhala itu kan awthan. Kalau awthan itu kan memang berhala, dan dia itu bukan hanya bentuk patung, ya.
Semua yang disembah apapun dia maka berhalalah itu. Demikian ikhwah, berhalalah itu. Jadi ada yang paling masyhur itu di kalangan kaum muslimin sedunia ya, yaitu kuburan, berhala dalam bentuk kuburan. Demikian ikhwah. Makanya di awal Islam Rasulullah melarang para sahabat itu ziarah kuburan. Kenapa? Kuburan riskan ikhwah. Kuburan ini merupakan tempat yang paling riskan, yang awal muasal munculnya berhala. Demikian, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahi. Kenapa dulunya dilarang? Karena khawatir itu tadi. Ya, karena khawatir itu tadi. Apalagi ada orang-orang yang memang dekat dengan kuburan, dikarenakan kuburan itu adalah orang-orang soleh, dan persis seperti yang terjadi pada zaman kaum Nabi Nuh dan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, makanya muncullah ayat ini. Ada di kalangan umatku itu yang mereka itu menyembah berhala. Jadi artinya apa ikhwah? Artinya bukan berarti kalau sudah masuk Islam berarti dia pasti nggak menyembah berhala, enggak. Akan ada godaan-godaan. Demikian, akan ada syubhat-syubhat sehingga menyeret dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu, bahkan bisa lebih parah dibandingkan mereka. Lebih parah dibandingkan mereka. Seperti yang telah kita ulas bahwasanya orang-orang Quraisy terdahulu mereka nggak meyakini kalau berhala itu memberi rezeki. Tapi mereka, keyakinan mereka dengan menyembah berhala ini, nanti berhala inilah yang ngasih tahu pada Allah. Demikian apa yang kita minta. Tapi yang sekarang ini bukan seperti itu. Meyakini yang disembah itulah yang memberikan apa yang diminta. Lebih parah ikhwah. Ya, lebih parah. Apalagi untuk Indonesia yang memang negerinya asalnya adalah negeri yang beragama animisme, dinamisme kan, nyembah batu, nyembah pelbegu, jin tomang dan lain-lainnya. Itulah dia ikhwah. Dan masih ada tersisa-sisanya, itu masih ada. Makanya ketika Islam berkembang, dibuatlah sebuah film dokumentasi, ya ada ilmu-ilmunya itu. Dan sampai sekarang konotasi kalau orang alim, punya jenggot, kemudian dia punya ilmu, bisa tiba-tiba menghilang. Zuhurnya di Medan, asarnya di Mekah. Itulah kira-kira. Ini kan bahasa-bahasa yang sudah dari dulu kita sejak kecil kita dengar. Zuhur di Medan, zuhurnya di Medan. Oh mana? Sholat asar mana syekh kita? Oh lagi sholat asar di Mekah. Dia nggak tahu ketika asar di Medan, zuhur belum masuk di Mekah sana. Kalau dulu bisa dibohong-bohongi kan. Sekarang kan nggak bisa. Kita zuhur jam berapa? Jam 4. Jam 4. Di sana masih jam 12. Berarti kalau asar jam 4, di sana jam 12. Berarti zuhur belum masuk di sana. Jadi kalau dikatakan, mana syekh kita? Oh kabar-kabarnya sedang pergi ke Mekah, mau sholat asar di Mekah. Kan udah jelas pembohongan publik. Demikian ikhwah, itulah dia. Dan cerita-cerita seperti ini kadang-kadang saya dapat postingan masih ada. Saya kira udah nggak ada, memang jarang-jarang, karena memang jarang-jarang juga kita memfollow orang-orang seperti ini. Tapi ada, masih ada ternyata ikhwah, masih ada. Yang kita baca, ya Allah masih ada orang ngaku seperti ini. Itu kan pernah saya katakan bahwasanya syekh dia tasyahud, begitu tasyahud fana, tersadar setelah 40 hari. Jadi kalau 1 Januari dia tasyahud, tersadar nanti 10 Februari. Udah 10 Februari. Terus ngapain aja itu 40 hari itu? Itulah ikhwah. Dan ini masih banyak. Dan memang orang-orang yang memang stylenya itu memang style orang alim, bergamis, bersorban, pakai tasbih. Tasbih selalu ada di sini. Ya, dimainkan terus, nggak tahu apa tasbih apa nggak, dia muter terus. Begitu. Ada demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia kenyataannya. Sehingga orang-orang alim itu identik dengan dia bisa ilmu-ilmu seperti itu. Dengan menyatakan itu adalah ilmu putih. Itu dia. Jadi ilmu putih inilah yang nanti akan melawan sihir-sihir seperti mak lampir dan gerandong itu. Itulah dia. Ini ilmu hitam. Ilmu putih. Padahal semuanya ilmu hitam semua. Itu ikhwah rahimanallah. Dan itu memang masih ada yang seperti itu dan masih banyak.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ini yang dimaksud dengan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang hadis ini. Adapun beliau mencantumkan hadis ini lengkap ya sekedar untuk mengetahui bahwasanya, tapi inti daripada yang beliau inginkan sesuai dengan bab yaitu hatta wala taku musa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqu hayyun min ummati, hingga ada satu kampung dari umatku, berarti kan orang Islam, bil musyrikin, yalhaqu bil musyrikin, mereka bergabung dengan orang musyrik, bergabung dengan orang musyrik. Padahal ikhwah, kalau Islam itu dia lebih dekat dengan ahlu kitab ketimbang orang musyrik, ya, lebih dekat dengan ahlu kitab. Yahudi Nasrani ini kan mengakui adanya Allah, ya kan, Allah ada. Hanya mungkin kalau di Indonesia bilang Allah itu agak lain, Allah. Di Arab sana Kristen Arab tetap Allah, nggak ada Allah. Demikian. Di Padang Allah beda lagi. Allah artinya sudah. Allah makan, udah makan. Nah, demikian ikhwah. Jadi nggak terbiasa yang Nasrani di sini mengatakan Allah, tapi di sana di Arab sana Allah mereka katakan. Demikian ikhwah. Jadi masih ada hubungannya. Tapi kalau Buddha, Hindu, Konghucu kan sama sekali nggak ada. Makanya dikatakan ini musyrik. Huyai bin Akhtab, antum pernah dengar Huyai, kalimat Huyai? Istri Rasulullah Safiyah binti Huyai. Nah, ini kan dari keluarga Yahudi. Taib Safiyah binti Huyai, Huyai bin Akhtab itu ayahnya. Huyai bin Akhtab ini ketika dia lari, kemudian dia pergi ke kalangan orang-orang musyrik Mekah. Mereka itu memprovokator bagaimana agar orang-orang Quraisy itu bergabung membentuk sebuah koalisi, pasukan koalisi untuk menggempur Madinah. Dan dia berhasil. Itulah yang disebut dengan perang Ahzab. Ini idenya dari Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab. Pada saat itu orang musyrik Quraisy Mekah bertanya kepada dia. Kan beda antara musyrik ini kan menyembah berhala. Yang Nasrani, Yahudi kan nggak nyembah berhala, dia nyembah Allah. Hanya memang ada banyak permasalahan, perubahan. Orang musyrik ini mengatakan, kami tadinya bagus berkeluarga, tiba-tiba datang Muhammad memecah belah kami. Sekarang kami tanya, sebelum kami menerima ide kamu ini, kami lebih baik atau mereka? Maksudnya agama kami menyembah berhala Lata, Uzza dan Manat ini lebih baik, ataukah Muhammad yang menyembah Allah? Seharusnya mereka jawab apa? Muhammad, karena memang ada silsilahnya, ya, dan mereka tahu itu ada silsilahnya. Tapi karena memang ingin mendapat bantuan, ingin mendapat pujian, ingin mendapat sanjungan dan kehormatan, dia kata, oh enggak lah, kalian lah. Nah, itu salah satu sifat orang Yahudi. Mereka mau menutup-nutupi kebenaran demi untuk kepentingannya. Itu orang Yahudi. Ya, padahal mereka tahu orang musyrik ini jelas tidak benar. Adapun Muhammad, mereka pun tahu sebenarnya Muhammad itu benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan sungguhnya orang-orang ahlul kitab, mereka mengetahui Muhammad itu seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Itu ikhwah. Mereka sudah tahu. Kenapa orang-orang Yahudi itu berdatangan di kota Madinah? Padahal kan itu bukan Yahudi ini kan di daerah-daerah Palestina sana. Kenapa dia berdatangan di kota Madinah? Karena mereka memperkirakan bahwasanya Nabi terakhir itu datang di daerah Arab. Makanya mereka berdatangan ke Madinah. Dan betul memang muncul dari Arab, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka kira dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi. Jadi yang Nabi terakhir itu berasal dari yang beragama Yahudi. Kemudian dia membawa agama baru. Mereka kira begitu, berasal dari kalangan mereka. Kan di Madinah itu ada beberapa kelompok Yahudi, Bani Nadir kan, apalagi Bani Quraizoh, apalagi ada 3, Qainuqa. Ini orang Yahudi,
ya, orang Yahudi. Mereka kira dari kalangan mereka, ternyata yang muncul dari kalangan orang Arab yang mereka ancam-ancam. Mereka selalu ancam-ancam, awas kalian nanti kalau datang Nabi terakhir, awas kalian, kami habisin kalian. Karena kami dapat pertolongan dari Nabi yang terakhir. Ternyata yang mereka ancam-ancam itu yang diutus Nabinya. Makanya mereka sulit untuk beriman. Demikian ikhwah. Karena sudah apa? Sudah kadung banyak ngomong gitu lah kira-kira. Sudah kadung banyak omon-omon. Jadi makanya akhirnya ya seperti itu jadinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik ikhwah, ya demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafur. Silakan ada yang mau bertanya? Insyaallah udah lobet. Silakan yang mau tanya langsung ikhwah. Atau di 0813 600 661. Ini kena apa? Kok lambat? Ya Allah. Baik, saya baca dulu. Ustadz, bisakah jelaskan berbohong yang diperbolehkan dalam agama Islam yang dibenarkan oleh syariat? Hukum dasar berbohong itu nggak boleh jelas, ya. Hukum dasar berbohong nggak boleh, haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum iyyakum wal kadzib." Hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadzba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jangan, hati-hati kalian dengan dusta, karena dusta itu akan menjerumuskan kalian pada perbuatan buruk, dan perbuatan buruk itu akan menjerumuskan kalian dalam api neraka. Fa inna rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib. Seorang yang berdusta lantas dia tetap mau berdusta hatta kataballahu indahu kadzaban, sehingga Allah katakan dia dituliskan dia kadzab. Kalau sudah Allah SWT tuliskan dia kadzab, seorang sang pendusta, maka dia akan kesulitan untuk meninggalkan dusta itu. Demikian ikhwah. Mungkin antum ada punya teman, orang ini kok mudah dusta gitu. Mungkin kita baca diri kita, iya, kita kalau mau dusta itu kan mikir-mikir gitu lah kira-kira. Tapi ini kok mudah kali dustanya, ngomong ngomong dusta gitu. Udah makan belum? Tadi pergi enggak, iya gitu. Pokoknya dusta tuh nggak mikir-mikir, sudah pendusta berdarah dingin. Sudah nggak mikir-mikir lagi. Pokoknya apa itu? Dusta. Bohong mudah kali bohong. Demikian ikhwah, mudah kali bohong. Nah, ini gara-gara apa? Karena terlalu banyak bohong, akhirnya Allah tulis kadzaban. Itu dia. Namun ada beberapa ikhwah, ada beberapa yang dibolehkan berdusta, seperti berdusta demi untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Tapi ini pun harus perhitungannya benar-benar akurat. Demikian. Misalnya si A dengan si B sedang tengkar. Kita maksudnya mau mendamaikan mereka dengan cara membohongi mereka. Misalnya kita katakan kepada si A, si abang B titip salam, gitu kan. Ketemu dengan B, bang, si A titip salam. Maksud kita kan ingin mendamaikan. Kita sebelum itu harus punya perhatian, punya analisa yang kuat. Seandainya salah analisa, itu malah bisa semakin runyam. Misalnya kita katakan, Bang A, Bang B titip salam, ketemu si B, nggak tahan ya? Apa titip salam? Kenapa titip salam? Sorry begitu kan? Nggak ada titip salam, siapa bilang? Oh, ini berarti si C yang kan jadi tambah rancu deh jadinya, ya, tambah kacau. Kita niatnya mau memperbaiki, akhirnya muncul apa? Pojok yang ketiga, dimusuhi si C jadinya. Kenapa? Karena dia macam-macam. Jadi betul-betul punya apa? Analisa yang pas, sehingga dengan kita bohongin mereka ini, mereka bisa berdamai. Atau dengan cara apa misalnya? Mungkin mereka itu bisa lebih luluh hatinya dengan beri hadiah, gitu kan. Kita belilah hadiah, beli apalah begitu, mungkin harga-harga agak mahal sedikit, agak-agak 250.000 gitu kan. Abang, ini abang itu titip salam, ini ada hadiah ya sebagai apa, supaya nggak terjadi lagi lah yang minta maaf lah gitu kan. Demikian. Kemudian kita beli lagi yang harga 250.000, berikan kepada si B, bang, ini hadiah dari abang A ya supaya minta maaf lah gitu. Bisa juga seperti itu ikhwah,
ya. Tapi bermodal lah sedikit, gimana lagi kan? Kita yang mau mendamai-damaikan ini kan, yang bermodal kan masih mikir-mikir juga kan, ikhwah. Itulah kira. Jadi bisa bohong seperti itu boleh. Yang kedua, bohongnya suami kepada istrinya. Abang nikah lagi bang? Enggak. Gitu. Karena kalau dia jujur, itu istri bisa berapi-rapi dia. Bisa nyembur-nyembur apinya, keluar api dari mulut macam naga itu nanti jadinya. Jadi demi untuk meredam, jangan sampai terjadi pertengkaran. Enggak deh, enggak. Siapa bilang? Abang itu setia. Demikian. Adik itu ada terukir di hati abang. Jangan khawatirlah. Di sebelahnya ada lagi. Jadi kemudian boleh nggak dosa seperti itu? Untuk meredam, jangan sampai pertengkaran. Mengatakan enggak. Boleh nggak? Enggak berani jawab. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak berbohong begitu? Dia sudah nikah yang kedua, tapi dia katakan ke istrinya nggak ada nikah. Boleh? Hah? Dalam masalah ini nggak boleh, ikhwah. Karena iya sengaja itu namanya. Bu, ini contoh bu. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ketahuan tetap akan berabe. Yang dibolehkan dusta itu kalaupun ketahuan nggak ada masalah. Misalnya antum makannya tak enak. Dia katakan gimana bang? Enak bang? Oh, enak kali. Masya Allah. Jazakillah khairan. Besok buat macam ini lagi ya dek. Gitu. Seandainya ketahuan memang tahulah dia antum itu bohong. Marah nggak istri antum? Nggak marah. Bohong. Dusta seperti ini yang gak ada masalah. Jadi yang ada itu menambah romantisme misalnya gitu kan. Gimana bang? Rasa asinnya cocok nggak? Cocok kali deh, cocok kali, masya Allah segar rasanya. Dalam hati seperti lagi kecelup di mata cermin gitu. Misalnya begitu. Jadi boleh seperti itu. Misalnya nih, istri antum beli baju, beli daster merah gitu kan. Antum nggak suka dengan merah campur kulit istri antum memang nggak matching dia. Antum tahu kali itu. Ya, merah ini nggak cocok dengan warna apa? Kulitnya. misal, udah. Gimana bang? Cantik kan? Kan para istri juga sering begitu. Cantik kan? Ada istri itu ingin dipuji suami. Ada suami itu nggak mau bilang istri cantik. Sampai-sampai istri, gimana bang? Cantik kan? Harus dipancing-pancing begitu. Karena kan cantik kan bang? Iyalah, gitu. Begitu. Masih mendingan iyalah. Kadang-kadang kena hele, gitu. Kena hele dia. Jadi ikhwah, dia tidak ingin mengecewakan istrinya. Bagus, masya Allah, serasi kali. Demikian. Jadi walaupun uminya black tapi jadi black sweet, gitulah kira-kira. Boleh seperti itu, walaupun dalam hati nggak cocok kali, gitu kan. Demikian. Karena nggak warna black dengan white itu kan nggak cocok dengan warna color. Tapi begitu, boleh, silahkan ikhwah, silahkan. Apalagi yang seperti itu, kalau standarnya, kalaupun dia tahu antum tuh bohong, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau antum nikah lagi, antum bohong demi untuk meredam, itu hanya meredam sementara. Suatu hari akan ketahuan, ya. Suatu hari akan ketahuan. Bahkan ikhwah, minimal ketahuannya setelah meninggal. Tiba-tiba datang istri mudanya. Saya istri fulan, datang dia bawa surat nikah. Surat nikah itu bisa di Indonesia, bisa surat nikah itu walaupun nggak seizin istri pertama bisa muncul. Pokoknya ada pitih jalan. Ada bisa. Ya semua kan ada bisa main tembak-tembak sekarang. Termasuk surat nikah juga bisa tembak. Demikian ikhwah. Walaupun istri pertama nggak tahu. Tapi begitulah ikhwah ya. Itu bohong yang dibolehkan. Ingat standarnya Allahu a'lam bishawab. Kalau ketahuan dia bohong, tidak menimbulkan masalah di rumah tangganya. Itu dia, tidak menimbulkan masalah di rumah tangganya. Allahu a'lam bishawab. Itulah bohong yang dibolehkan.
Kemudian, Ustaz, apakah berjamaah di rumah dengan anak istri tetap dikenakan sanksi untuk laki-laki yang tidak berjamaah di masjid, sedangkan tempat sujud salat kita itu dikatakan masjid? Masjid yang dimaksud itu masjid yang berupa bangunan, ya, masjid yang berupa bangunan. Jadi ikhwah, ketika Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwasanya dahulu kami yuhadza bainar rajulain, orang yang sakit itu dipapah di antara dua orang agar sampai dia berdiri di saf. Jadi dipapah itu sampai berdiri di saf, itu artinya maksudnya di masjid. Ya, sesungguhnya tidaklah seorang itu tidak ikut sholat ke masjid berjamaah kecuali orang itu sudah sangat dikenal sebagai orang munafik. Jadi dahulu itu seperti itu. Jadi dari konteks hadis ini artinya itu di masjid, bukan di rumah, ya, bukan berjamaah di rumah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya langsung nggak sih? Ya, ya. Cemana kau batalkannya? Kau tumbuk dia? Oh, mau dia? Ya bagus. Bagus, tapi jangan. Ya kadang-kadang macam celengan gitu, ikhwah. Celengannya atas ke bawah gini. Iya. Dan warnanya juga nggak bagus. Baru beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kita sholat. Saya sholat, ya Allah nih abang ini. Jadi biasanya itu orang gemuk, kemudian pakai celana jeansnya itu pisahnya kecil, kemudian masih baju kaos tanggung. Ya ketika sujud nampaklah celengannya. Itu ikhlas. Boleh kita katakan itu, bang, celengannya nampak tuh, gitu. Boleh, tapi dia harus paham. Tarik celananya gini, gua. Hah? Dia mau sholat. Oh gitu. Mau dia? Gak ditumbuk kan ya? Alhamdulillah. Ya kan, kok ganggu aku sholat? Hah? Oh masih anak adik-adik gitu ya? Boleh. Gak apa-apa, boleh. Karena sebenarnya kalau dia tahu dia biarkan, gak sah sholatnya. Ya kalau nampak celengan itu kan aurat, ikhwah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah sekarang laki-laki, kalau dulu lebih parah, di awal-awal tahun 2000-an, laki-laki perempuan begitu semua. Demikian, nganggarkan celengannya di bagian belakang. Laki-laki perempuan. Alhamdulillah udah lewat itu. Fashionnya kayak gitu udah lewat. Ada lagi mau nanya? Afwan, ini ada masalah ini di HP ini. Kita tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya pernah bekerja sebagai satpam dan pernah jaga di gereja di vihara. Selama jaga di gereja dan vihara, saya sholat subuh di dalam gereja yang pernah sholat subuh di teras vihara karena pos satpamnya kecil. Setiap jaga selalu satu orang, jadi tidak bisa sholat di luar karena tidak ada yang menggantikan, kecuali jika sholat zuhur asar baru di luar karena ada yang menggantikan oleh orang kantor gereja dan vihara. Terus pertanyaannya apa? Enggak ada pertanyaan. Dia cerita aja ini. Kecuali jika sholat zuhur asar baru bisa keluar karena ada yang menggantikan jaga oleh orang kantor gereja dan vihara. Udah selesai. Ya, bagus ceritanya. Curhat. Begini ikhwah. Bagaimanapun yang namanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Khairul laka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih kekal dibandingkan dunia. Jadi kalaupun kita mau cari dunia, upayakanlah semaksimal mungkin dunia, pekerjaan kita itu yang tidak mengganggu akhirat kita. Itu sebesar apapun gajinya, kalau sampai mengganggu akhirat kita, mendingan tidak usah. Demikian ikhwah, supaya kita dapat gaji yang berkah. Insya Allah gaji berkah itu walaupun banyak, dia cukup insya Allah.
Iya cukup. Ya, sedikit juga cukup, banyak apalagi lebih cukup. Demikian. Tapi kalau dia nggak berkah, itu bagikan uang jin dimakan setan. Ya nggak cukup begitu. Makanya upayakan kerja itu yang nggak mengganggu. Kalau bisa, pertama nggak mengganggu sholat yang 5 waktu. Yang kedua, nggak mengganggu aktivitas pengajian, kajian. Ya mungkin antum bisa pilih seminggu hanya sekali. Ngaji seminggu sekali, kalau antum tekuni, cari yang ngaji kitab, tekuni itu kitabnya, insya Allah juga bagus. Demikian, ya seminggu sekali, misalnya, apalagi lebih daripada itu, jadi yang nggak mengganggu pengajian. Kalau masih ada orang tua, masih bisa bersilaturahmi dengan orang tua, dengan kakak-kakak. Jadi intinya adalah yang tidak mengganggu, urusan akhirat kita. Carilah itu. Tapi kalau sampai mengganggu, ya kalau bisa gantilah dengan yang lain. Ganti dengan yang lain yang lebih, kita lebih bebas, misalnya untuk beraktivitas agama kita. Itu ikhwah. Ya, seperti ini kalau dia terganggu, misalnya nggak bisa sholat tepat pada waktunya, ya upayakanlah kalau bisa cari yang bisa. Adapun kalau dia sholat di gereja, sholat di wihara, ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Karena Rasulullah kan katakan bahwasanya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Dijadikan untuk itu bumi ini tempat masjid dan tempat bersuci. Ya kalaupun tidak ada tempat yang lain, hanya di tempat itu, yang penting kita sholat bagaimanapun tempatnya. Misalnya antum lagi pergi kemana nih, ke Samosir kan mayoritas apa namanya Kristen ya. Siapa yang pernah ke sana? Nggak ada, nggak yakin saya antum nggak ada yang pernah ke sana. Ada kan? Kabarnya kucing di sana macam babi kucing di sini macam babi di sana. Artinya berkeliaran gitu ya. Kan begitu ikhwah. Berkeliaran, manis-manis macam kucing di sini. Nah itulah dia. Jadi ada tempat tinggal, kita mau sholat nggak ada misalnya, ya mau di mana lagi? Ya. Jadi kalau memang hanya di situ tempatnya bisa, nggak ada masalah. Yang penting tempatnya tidak ada tai babinya di situ. Jangan di situ ada tai babi, antum di sampingnya. Cari tempat yang steril. Ya, cari tempat yang steril dari najis. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Satu lagi lah ya. Assalamualaikum. Apakah punggung telapak tangan termasuk aurat ketika sholat? Saat ini banyak jilbab yang ada lengannya atau sebelah di bagian lengan agar lengan lebih leluasa sehingga punggung tangan jelas terlihat ketika sholat. Begini ikhwah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma, ya Asma, apabila kamu seorang wanita sudah haid maka tidak boleh kelihatan kecuali ini dan ini, artinya menunjuk pada wajah dan telapak tangan. Yang dikatakan telapak tangan itu mulai dari pergelangan tangan ke ujung, baik perut telapak tangan maupun punggung telapak tangan itu semuanya tidak aurat, ya semua tidak aurat. Jadi mulai pergelangan tangan ke ujung itu tidak aurat. Makanya kalau seorang akhwat dia buat tulis-tulis, kan biasanya ada tulis-tulis batik itu ikut-ikut orang India. Terus batik, apalagi pas mau nikah kan, tulis-tulis, ya terserah dia mau tulis batik Solo, batik Pekalongan, terserah dia. Itu masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan oleh para ulama. Demikian ikhwah. Dia buat inai, ya. Jadi terlihat inai di kukunya merah, itu masih boleh. Itu perhiasan yang masih boleh diperlihatkan. Asalkan saran saya jangan pakai inai yang hitam ya. Inai hitam. Karena sekarang inai itu bisa warnanya hijau, bisa warnanya hitam. Kalau hitam itu nggak tahu, kok macam beruang gitu kan jadinya hitam gitu. Kuku kok hitam, demikian. Kita nengok ujung kuku hitam, kita hilangkan. Ini malah dihitamkan semua kan, keren kali akhwat sekarang ini. Dan itu dia yang pakai pakaian syar'i yang menghitam-hitamkan itu. Jadi kalau bisa jangan yang hitam lah.
Dan kalaupun pas, cocok, tanya suami warna apa yang dia suka. Kalau suami suka, nggak usah Dik, kamu tuh sudah jorok, pakai tambah jorok. Misalnya begitu kan. Misal begitu, ya sudah, jangan. Karena nggak semua suami. Karena ada juga kalau kita lihat Pakistan gitu kan, kalau kita ke Mekah, Pakistan, itu kan sampai ujung jarinya itu dari 2 ruas itu hitam semua kan, karena dia pakai inai hitam semua, 2 jari situ. Terus telapak tangannya dihitemin gitu. Menurut dia itu sudah cantik kali, masya Allah. Iya, memang mungkin begitu. Itulah dia. Jadi telapak tangan ke ujung itu boleh terlihat. Hanya kalau telapak tangan ke pangkal itu nggak boleh terlihat. Makanya sebaiknya seorang akhwat itu pakai manset. Manset namanya kan? Ya, pakai manset supaya dari telapak tangan, dari pergelangan tangan ke bawah itu tidak kelihatan. Karena kan memang apalagi kalau seorang akhwat bajunya itu ujung bajunya itu lebar. Nah, ini kan bisa turun. Demikian. Apalagi pas lagi dia naikkan tangan, itu bisa turun. Dengan adanya manset itu tertutup. Demikian ikhwah. Itu akan lebih aman. Atau dia buat baju yang pakai karet ujungnya sehingga nggak turun, bisa juga. Itu ikhwah. Jadi untuk telapak tangan dan punggung tangan itu tidak termasuk aurat. Dagu wanita juga aurat, harus tutup ketika sholat kah? Begini ikhwah, yang namanya wajah, mata wajah ilaih, yaitu yang kamu menghadap, itu wajah namanya. Para ulama membatasi yang namanya wajah itu dari anak telinga kiri ke anak telinga kanan. Itu dikatakan wajah. Itu dari samping ke kanan, kiri kanan. Untuk dari atas yaitu dari batas rambut. Nih, batas rambut. Sampai ke dagu, dan bagian bawah dagu juga masih tidak termasuk aurat. Sampai Allahu alam sampai antum tahu double chin. Double chin. Gak semua orang mana double chin, mana yang gemuk-gemuk. Biar saya kasih tahu double chin. Abdullah, antum sini sebentar. Antum ada double chin ya nggak? Coba gini. Bukan gini. Double chin itu di sini ada garis untuk ke bawah itu. Double chin namanya. Mereka sebutkan double chin, nggak tahu saya juga dari mana namanya. Tapi dibilang double chin tahu. Jadi dari mulai double chin ke bawah itu sudah aurat. Adapun di bawah dagu itu masih dikatakan wajah. Makanya jenggot yang tumbuh di bagian bawah ini itu disunahkan untuk ditakhlil, demikian, supaya masuk ke dalamnya. Itu dia. Tapi kalau bagi yang akhwat yang mau benar-benar lebih ihtiyat lagi, dia pas ujung dagunya ini juga tidak masalah, lebih hati-hati. Demikian. Jadi dagu ini masih dikatakan dalam kategori wajah. Demikian. Sampai atas yaitu bagian batas rambut. Walaupun misalnya kalau dia misalnya hilang rambutnya sebelah sini. Kan ada yang memang macam profesor itu. Macam profesor. Udah. Jadi kalau kita basuhlah wajahmu gitu kan. Karena dia tumbuhnya begini kan nggak perlu nggak perlu. Cukup yang biasa tumbuh, demikian. Jadi mungkin di rumahnya, definisinya dari tempat tumbuh, pinggir tumbuhnya di sini misalnya. Nah, jadi ini nggak boleh nampak. Kalau wudhu ini basuh, nggak, demikian ya. Oke lah, itu saja ikhwah. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.